Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Mufidah, asal Cilegon dengan NIM 251302074. Nah, video kali ini saya akan menanggapi. Yang pertama adalah tentang kondisi umat Islam saat ini. Nah, kondisi Islam saat ini itu sangat banyak tantangan, mulai dari ekonomi, hukum, sosial, dan pemikiran. Dari ekonomi yaitu banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan yang tidak merata. Nah, tentang hukum, yang mana hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yakni jika seorang yang dihukumnya itu adalah seorang miskin, maka akan diberikan hukuman yang berat karena dia tidak punya modal. Sedangkan kepada orang yang mereka mempunyai modal, maka hukum itu dibuat ringan. Kemudian dalam sosial atau pemikiran, nah, di sini Islam banyak tantangan seperti Islamofobia, yang mana banyak orang yang takut Islam karena Islam katanya identik kekerasan. Padahal Islam adalah agama yang damai, yang memberikan ketenangan. Nah, tantangan pemikiran juga ada yang mereka sebagian menggunakan Islam klasik dan sebagian menggunakan Islam kontemporer atau yang modernisasi. Nah, dari sini kita mencari solusi apa yang bisa menyelesaikan semua problematika kaum muslim ini. Yang pertama adalah memilih penguasanya. Haruslah ketika kita memilih penguasanya dengan sesuai dengan prinsip Islam, yaitu yang pertama adalah keadilan. Pemimpinnya mereka adil, menyamakan semuanya, tidak ada yang dibedakan. Kemudian bermusyawarah. Ketika pemimpinnya itu ingin memberikan suatu kebijakan atau perintah, itu harusnya melalui musyawarah atau kesepakatan bersama. Kemudian persamaan di depan hukum. Nah, pemimpinnya ini haruslah mereka menyamaratakan yang salah, tidak ada yang salah dibenarkan, baik walaupun dia menyuap. Tidak boleh ada yang namanya suap penyuap ataupun korupsi ini. Yang keempat adalah tanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas segala kewajibannya, atas kewajiban rakyatnya. Ketika rakyatnya menderita, ketika rakyatnya membutuhkan bantuan, mereka sigap langsung bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya itu. Terus yang kelima adalah kemaslahatan. Haruslah ketika pemerintahnya ini ketika ingin membuat suatu kebijakan, harusnya itu yang bersifat kemaslahatan bersama, kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan dirinya sendiri, individu ataupun golongan. Nah, kemudian yang kedua, harusnya penguasanya itu berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak boleh berlandaskan dari selain Al-Quran dan As-Sunnah, karena hukum yang kita ambil adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, memperkuat iman kita dengan mempelajari ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan ulama-ulama zaman dahulu, agar iman kita kuat, iman kokoh ketika diguncang oleh pemikiran-pemikiran barat ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana hubungan ibadah dengan ajaran moral. Ibadah dan ajaran moral keduanya saling berhubungan. Ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melaksanakan perintahnya, sekaligus melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kesabaran. Sedangkan ajaran moral adalah hasil nyata dari ibadah itu sendiri. Seperti contohnya ketika kita berzakat. Zakat ini bukan hanya sekedar ibadah maliyah saja, akan tetapi darinya muncullah ajaran moral, yaitu memberikan kepada seorang yang tidak mampu. Nah, inti dari sini pokoknya antara ibadah dan moral keduanya saling berkaitan. Moral tanpa ibadah itu tidak ada apa-apanya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah
Dalam aspek sejarah Islam, Islam sempat mengalami fase kemajuan. Menurut Anda, apa yang menjadi sebab kemajuan tersebut? Nah, Islam pada masanya ada masa kemunduran, masa kemajuan. Nah, masa kemajuannya ini disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama adalah dukungan dari penguasa. Penguasa yang mendukung dalam hal ilmu pengetahuan. Nah, dari ilmu pengetahuan yang berkembang pesat itu, banyak dari orang luar yang memahami tentang Islam dan akhirnya masuk Islam. Nah, dukungan dari ilmu pengetahuan, dukungan ekonomi. Nah, dari ekonomi yang sangat melimpah ini mempermudahkan untuk aspek politik dan militernya. Nah, dari situ pembebasan wilayah semakin banyak. Dari situ majulah masa Islam tersebut. Kemudian semangat ijtihad dan mempertahankan agama. Nah, kaum muslimin ketika itu sangat semangat dalam ijtihadnya. Mereka sangat pemberani, mereka sangat gagah, mereka tidak takut akan mati. Semangat agama Islam mereka sangat kuat tuh. Mereka sangat mempertahankan agamanya agar agamanya itu tegak, tidak tergoyahkan. Nah, kemudian juga toleransi. Mereka bertoleransi antar agama, akan tetapi tetap memperhatikan batasannya, tidak melenceng dari yang tidak diperbolehkan. Kemudian, nah, dari ilmu pengetahuan yang tadi berkembang pesat, semakin banyaklah orang-orang asing yang masuk untuk belajar ilmu pengetahuan. Nah, dari situ juga masuk Islam lah banyak orang-orang asing itu. Kemudian kesan saya tentang mata kuliah metodologi studi Islam ini membuka wawasan saya tentang bagaimana Islam itu. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membuka wawasan agar saya dapat memahami berbagai aspek-aspek Islam dan tata cara metodologi studi Islam yang sistematis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.